sembahku kau terima. Mana tanganmu, gelapnya jalan yang kini ku tempuh. Sesatkah anakku kini melangkah dengan Tuhan?
Salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa pada pagi hari ini kita kembali diberikan kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui live streaming GKE Banjarbaru. Pembacaan Alkitab untuk kita pada minggu pagi ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 24 ayat 34 sampai dengan ke-67. Sedangkan yang menjadi dasar renungan kita yaitu terambil dari Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan dengan ayat 25 sampai dengan 30 yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lisa Arianti. Yang bertugas untuk ibadah kita pada hari Minggu pagi ini yaitu dari Majelis Lingkungan 5 yang terdiri dari sebagai liturgus Penatua Helmi Sitindaon, sebagai pendamping Bapak Sudarman Muba, sebagai pembaca berita jemaat Diakon Ridwan Kuung, sebagai pengumpul persembahan Diakon Gustiani, sedangkan pemimpin pujian terdiri dari 2 orang yaitu Saudari Naomi Indasari dan Saudari Guinevere Kestel Angela Mangalik. Pemain musik Saudara Haposan Hutapea. Ibadah kita pada pagi hari ini menggunakan liturgi virtual bentuk 1 dengan kidung pujian menggunakan kidung jemaat. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami atas nama Majelis Jemaat GKE Banjarbaru dan khususnya Majelis Lingkungan 5 yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami atas nama Majelis Jemaat GKE Banjarbaru mengucapkan selamat pagi dan selamat bersekutu di rumah masing-masing. Dan jikalau saudara-saudari memerlukan pelayanan gereja agar dapat menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat setiap hari Selasa sampai dengan Minggu dengan alamat Jalan Rambai nomor 12 Sumberadi, Banjarbaru. Berita jemaat pada hari ini Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, berita duka cita. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga, Bapak Lubrin Nelson Siahaan, suami dari Ibu Meriana Marpau almarhumah, termasuk dalam lingkungan 2, dalam usia 68 tahun pada hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020 pukul 13:15 di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin, dan telah dikebumikan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2020 di Pekuburan Kristen Sungai Ulin. Majelis dan warga jemaat GKE Banjarbaru mengucapkan turut berduka cita kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Pengumuman yang kedua, sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat GKE Banjarbaru menawarkan pelayanan ibadah rumah tangga terbatas. Adapun teknis pelaksanaannya yaitu ibadah hanya untuk anggota keluarga saja yang dilayani oleh pendeta dan majelis lingkungan sebagai liturgus. Bagi warga jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut, dapat menghubungi majelis lingkungan masing-masing. Waktu pelaksanaan dimulai pada hari Senin sampai dengan Sabtu setiap minggu. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan pengumuman yang terakhir, sehubungan dengan pelaksanaan pendataan warga jemaat GKE secara online, maka melalui pengurus lingkungan, kami BPH Majelis GKE Banjarbaru mengedarkan formulir pendataan warga jemaat. Besar harapan kami agar warga jemaat dapat mengisi formulir tersebut sesuai dengan data yang diperlukan. Bagi jemaat yang belum menyerahkan formulir pendataan secara online, dapat diserahkan pada ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Hari ini kita menggunakan bentuk liturgi ibadah hari Minggu, model pertama virtual. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKE Banjarbaru dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau New Normal Life di tengah pandemik COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntunan tatanan norma baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14, bait 1 dan 2.
Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjuang, darah-Mu membasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama kami, sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat 34 dan sampai dengan ayat ke-67. Dengan perikop Ribka dipinang bagi Ishak. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki, perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu sudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anak." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan yang di hadapannya aku hidup, aku mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku
dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukan jugalah kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan, kami tidak dapat mengatakan kepadamu baik atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis ini tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian boleh engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi bersama orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikian hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai-roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya
maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54, bait yang pertama dan yang keempat. Kita menyerahkan kepada musuhnya berita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seluruh. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Pelayanan firman Tuhan bagi kita pada hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lisa Arianti STH sekaligus doa sapaan. Ibu Bapak, Saudara-saudari, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dan nas Alkitab yang menjadi dasar bagi pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, yaitu dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan ayat 25 sampai 30. Di bawah perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis dan ajakan juru selamat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang maha baik, maha kasih, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu pagi hari ini, membawa rasa syukur dan terima kasih kami. Karena begitu besar kasih kemurahan, kebaikan dan berkat Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih atas hari ini, atas kesempatan Tuhan berikan sehingga kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami dan boleh beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih pula atas kesempatan di mana kami boleh membaca, mendengar, merenungkan sabda firman-Mu sebentar lagi ya Tuhan. Kuasai hati pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat sungguh-sungguh membaca, mendengar firman-Mu dengan baik. Terlebih kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini.
Terima kasih Bapa Sorgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Shalom. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mengalami situasi serba salah, di mana semua yang saudara lakukan selalu dianggap salah di mata orang lain? Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus pun mengalami hal seperti itu. Tuhan Yesus telah mengajar orang banyak tentang kerajaan Allah. Ia telah melakukan berbagai pelayanan, perbuatan-perbuatan ajaib yang membebaskan dan memberi kelegaan bagi banyak orang. Tetapi itu semua tidak serta-merta membuat orang percaya kepadanya. Bahkan selalu ada alasan untuk menolak dan mempersalahkan Tuhan Yesus. Sebelumnya, Yohanes Pembaptis yang dipakai oleh Allah untuk mewartakan kedatangan Sang Mesias juga banyak tidak didengarkan oleh orang-orang. Hal tersebut tampak pada saat Yohanes Pembaptis menghayati hidup dengan memilih hidup di padang gurun, tidak makan seperti orang lain dan minum anggur. Ia dicela, dipandang sebagai orang yang kerasukan setan. Hidup tidak wajar seperti kebanyakan orang. Tetapi begitu Tuhan Yesus melakukan pelayanannya dengan memilih cara yang berbeda dengan Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus memilih untuk duduk dan makan bersama dengan siapa saja, ia pun tetap dicela juga. Dianggap seorang peminum pelahap dan mau bergaul dengan orang berdosa. Jadi serba salah. Dan Tuhan Yesus menyindir keras para pendengarnya pada saat itu. Mereka diumpamakan seperti sekelompok anak yang selalu memiliki alasan untuk menolak dan menjadi oposisi. Yesus memberikan gambaran tentang sekelompok anak di pasar yang mengajak kelompok lainnya
untuk menari bergembira dengan meniup seruling, tetapi mereka menolak untuk turut menari bergembira. Tetapi saat diajak juga untuk menyanyikan kidung duka, mereka juga menolak. Saudara-saudaraku yang terkasih, mereka ini adalah umat Allah yang telah lama menanti kedatangan pembawa keselamatan, menantikan Mesias. Namun pada saat keselamatan itu datang, mereka mengeraskan hati dengan mempergunakan standar pikiran mereka sendiri. Terlebih para pemuka agama Yahudi, seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan Saduki, mereka menganggap diri mereka sebagai orang-orang bijak, orang-orang pandai dan berhikmat, sehingga menjadi orang yang tinggi hati, menganggap diri mereka lebih baik dalam segala hal, menganggap diri mereka berada pada status sosial yang lebih tinggi dari yang lain. Dan kekerasan hati serta sikap tinggi hati itu yang membuat mereka menolak Yesus dan berita Injil atau kabar keselamatan yang diwartakannya. Orang-orang Yahudi ini merasa bahwa mereka mengetahui segala kehendak Allah dan mencari keselamatan itu melalui usaha-usaha mereka sendiri. Akibatnya berita keselamatan menjadi tersembunyi bagi mereka. Hukum Taurat diaplikasikan secara harafiah sehingga menjadi beban berat bagi banyak orang. Dan orang-orang kecil khususnya menjadi letih lesu karena harus memikul beban yang berat. Kepada orang-orang kecil ini, Yesus mengundang mereka. Ia katakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 28. Tuhan Yesus menawarkan kuk atau beban, kuk yang baru yang lebih ringan, menggantikan kuk lama yang membuat mereka letih lesu dan berbeban berat. Melalui Yesus Kristus Allah menganugerahkan keselamatan bagi manusia yang bisa mereka terima, mereka peroleh bukan dengan upaya memenuhi secara sempurna hukum Taurat. Sebab mereka tidak akan mampu memenuhi secara sempurna hukum Taurat. Tetapi keselamatan itu diterima dengan iman. Yang perlu mereka lakukan adalah merespon anugerah itu dengan menyambut Yesus Kristus. Beriman percaya kepadanya. Menyambut berita Injilnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan hari ini kita bisa merefleksikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa dalam relasi kita dengan Tuhan, bisa jadi kita sering menganggap bahwa apa yang Tuhan lakukan itu selalu salah di dalam hidup kita. Kita sering mempersalahkan Tuhan atas keadaan hidup kita, atas segala yang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Padahal yang harus kita sadari bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah salah di dalam hidup kita. Ia adalah Bapa yang peduli dan mengasihi kita. Bahkan melalui segala hal yang menurut kita tidak baik, Tuhan bisa bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Hanya saja, kita seringkali tidak atau belum mengerti rancangan Tuhan atau atas hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, di dalam relasi kita dengan sesama. Mungkin kita juga pernah merasa serba salah, apa yang kita lakukan selalu dianggap salah dan tidak dihargai oleh orang lain. Misalnya di dalam pekerjaan, kita merasa sudah berusaha bekerja dengan baik,
namun tetap saja pekerjaan kita tidak dihargai, bahkan dianggap salah oleh rekan sekerja atau oleh atasan pimpinan kita. Atau dalam hal pelayanan gereja misalnya. Mungkin kita pernah juga dianggap selalu kurang, selalu salah, padahal kita sudah berusaha memberikan dan melakukan yang terbaik. Sehingga semua itu akhirnya membuat kita menjadi tawar hati. Tawar hati dalam bekerja, dalam berkarya, dalam melayani. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mau agar kita tidak berhenti berkarya dan melayani. Sebagaimana subtema untuk kita pada bulan Juli ini, tetaplah melayani dengan tulus dan dengan motivasi yang murni. Yaitu, kita melayani untuk kemuliaan Tuhan yang sudah terlebih dahulu menganugerahkan keselamatan dan kasih-Nya yang besar, serta menganugerahkan segala yang baik dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini juga mau mengingatkan kita agar kita tidak mengeraskan hati kita dalam menyambut kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Tetapi sambutlah Dia. Dengarkanlah firman-Nya. Terimalah anugerah keselamatan yang daripadanya dengan iman. Dan mari kita merespon panggilan-Nya dengan penuh sukacita. Ingatlah bahwa ketika hati manusia sekeras batu, maka karya kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan itu hanya menjadi kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Sebaliknya, jika hati kita mau terbuka menyambutnya, menyambut Yesus, menyambut anugerah keselamatan, menyambut berita Injilnya di dalam hidup kita, maka janji Tuhan bahwa kelegaan, sukacita, damai sejahtera, keselamatan, itu pasti kita alami di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menaikkan doa syukur atas firman dan syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang adalah kebenaran yang menuntun kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami melakukan firman-Mu dengan setia oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Ajari kami untuk senantiasa mensyukuri anugerah keselamatan dengan bekerja, berkarya, dan melayani dengan hati yang tulus dan dengan motivasi yang murni. Mampukan kami untuk senantiasa mensyukuri segala berkat-berkat yang Tuhan karuniakan, baik berkat jasmani maupun rohani di dalam hidup kami. Dengan cara kami mau memberi dan berbagi, salah satunya memberi bagi pekerjaan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami untuk mensyukuri berkat-berkat-Mu di dalam rumah tangga kami, dengan senantiasa menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala atas rumah tangga kami. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati setiap kami dalam tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga, sebagai seorang suami, istri, sebagai orang tua. Karuniakanlah kami kekuatan, kemampuan, roh hikmat, kebijaksanaan, agar dapat melakukan tugas peran kami dengan baik. Biarlah damai sejahtera Kristus senantiasa memenuhi dan melingkupi kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Demikian juga di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kami, di tengah-tengah masyarakat, di dalam gereja,
dimanapun kami berada, mampukan kami juga untuk dapat melaksanakan tugas pekerjaan kami dengan sebaik-baiknya, dengan motivasi untuk memuliakan Tuhan. Karuniakanlah kami kekuatan juga untuk menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan hidup. Terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 yang masih terjadi pada saat ini. Biarlah kami dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan dengan baik. Berilah kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik oleh virus corona maupun karena penyakit lainnya. Karuniakanlah kepada mereka kekuatan, kemampuan untuk menghadapi pergumulan sakit penyakit mereka. Dan kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan kesembuhan, kesehatan, pemulihan bagi mereka. Tuhan memberkati juga para medis yang bekerja, berjuang, memberikan pelayanan bagi para pasien. Biarlah mereka juga dikuatkan untuk dapat melaksanakan pelayanan mereka dengan baik. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam keduka citaan, baik oleh karena kehilangan orang terkasih mereka maupun oleh karena beban berat yang mereka alami. Kiranya Tuhan juga senantiasa hadir dalam hidup mereka menjadi sahabat yang sejati, yang mengerti setiap tetesan air mata mereka, dan yang memberikan kekuatan sehingga mereka mampu menghadapi dan melangkah menjalani hidup ini. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang menjalani kehidupannya sebagai seorang janda, duda, lansia, anak yatim piatu. Biarlah mereka juga senantiasa mengalami pertolongan cinta kasih Tuhan dan berkat di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami jemaat-Mu yang dalam minggu ini boleh berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Bapak Surgawi, kami mensyukuri pertambahan usia jemaat-Mu yang semuanya hanya oleh karena anugerah Tuhan semata. Seiring dengan pertambahan usia, kiranya Tuhan karuniakan segala yang baik. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera, terlebih kedewasaan iman dalam mengikut Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja, secara khusus Gereja Kalimantan Evangelis di Banjarbaru ini. Tuhan berkati sehingga dapat terus berdiri kokoh di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, menjadi tempat bagi setiap orang percaya untuk selalu rindu beribadah, melayani, meskipun pada saat ini kami jemaat-Mu tidak semuanya dapat beribadah di dalam gedung gereja. Namun biarlah kerinduan itu tetap ada, dan biarlah Tuhan juga memberkati gereja-Mu agar terus dapat menyatakan eksistensinya, mewartakan tentang kasih setia Tuhan, berita keselamatan bagi banyak orang. Para pekerja gereja, hamba-hamba Tuhan, setiap orang, setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan juga berkati. Sehingga pelayanan kami tidak sia-sia, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi kami, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kegiatan-kegiatan ibadah maupun kegiatan gerejawi lainnya yang terus berjalan pada masa pandemi ini. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik oleh pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati bangsa ini, Tuhan kuatkan kami, mampukan kami untuk dapat bersatu bergandeng tangan untuk bersama-sama dapat menghadapi dan melalui pergumulan yang sedang terjadi saat ini. Khususnya juga para pemimpin kami Bapa, pemerintahan bangsa ini, Tuhan memberkati. Mampukan Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya, pemerintah daerah,
berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, agar dapat memimpin bangsa ini, memimpin masyarakat dengan baik, dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang semuanya untuk kepentingan, kebaikan, kesejahteraan rakyat. Terima kasih Bapak Surgawi, kami menyerahkan segenap kehidupan kami, setiap harapan, rencana, cita-cita, masa depan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami, bukan kehendak kami, sebab rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Ini doa kami serahkan dan naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang berkenan untuk mendengar doa-doa kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Nas pengantar persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 289 sampai bait yang pertama sampai seterusnya, sampai persembahan selesai dikumpulkan. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang Maha
Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Seringkali tidak perlu obat.